Sebuah film biasanya hanya menggaungkan nama sutradara, produser, penulis naskah, tim produksi, pengisi lagu tema, dan atau aktor aktris utamanya saja. Padahal ada pemain di balik layar yang juga berperan penting menyukseskan film itu, yaitu pemeran pembantu atau figuran. Gilang adalah laki-laki yang sejak kecil suka sekali menonton film. Sampai-sampai setiap habis menonton film, dia selalu ingat dialog beserta dengan adegan lengkap film itu. Hal ini menjadi faktor utama dia bercita-cita bermain dan terus mengikuti audisi akting. Sayangnya, perjuangan Gilang tidak sebanding dengan pencapaian yang dia dapatkan. Padahal dia sudah berjuang demi mendapatkan peran tersebut. Dia juga meriset lebih dalam dari aktor atau aktris utama meski cuma berperan sebagai figuran. Sehingga sebenarnya dia bisa dijuluki sebagai si paling aktor. Namun, kelebihan Gilang malah dianggap masalah oleh para sutradara dan kru film yang bekerja dengannya. Kekritisan dia dianggap mempersulit syuting dan membuat para sutradara blacklist si Gilang untuk dijadikan figuran lagi. Hingga 10 tahun kemudian, Gilang dipercaya berperan sebagai hantu tentara Jepang oleh sutradara tegas. Dalam film, dia dipasangkan dengan Rahel. Mereka sebenarnya sudah saling kenal lama karena pernah beradu akting dalam film lain. Namun, takdir berkata lain, Rahel menjadi aktor yang unggul, sementara Gilang belum menjadi siapa-siapa. Gilang memiliki perasaan kasmaran kepada Rahel, tetapi dia juga dibuat tahu diri karena Rahel sudah memiliki pacar bernama Kevin. Saat proses syuting sedang berlangsung, tiba-tiba beberapa anak buah Koh Chen menyerang dan menyandera Gilang, tegas Rahel dan Kevin. Gilang tegas Rahel diancam akan dibunuh, sedangkan Kevin dikurung di suatu pabrik besi. Menurut aku pribadi sih, aku suka banget sama film yang diadaptasi dari novel Aditya Mulya dan disutradarai oleh Odi Harahap ini. Film ini diproduksi MD Pictures yang telah menciptakan banyak portofolio film bagus. Beberapa di antaranya Ancika, Ipar Adalah Maut, dan Ayat-Ayat Cinta. Deretan bintang yang mengisi peran di si paling aktor dimulai dari Jordi Pranata, Baby Sabina, Kevin Julio. Jordi memegang peran penting dalam film ini. Tanpa dia, film ini berjalan kurang lucu dan kurang seru. Baby Sabina memainkan peran Rahel yang memakai samaran untuk nama panggungnya. Dalam film ini, dia juga dipertemukan dengan Kevin Julio yang berperan sebagai tegas. Dia sutradara dari proyek terakhir Gilang sebagai figuran. Dia yang tadinya juga meremehkan Gilang perlahan mulai mengubah mindset karena kejeniusan Gilang sepanjang film berdurasi 92 menit ini. Koreografi aksi dalam film ini tidak banyak ditampilkan serius seperti film serupa. Saat bertarung dengan anak buah penjahat, para karakter utama dinarasikan dengan jenaka. Latar tempat, desainer pakaian, dan story development aku acungi jempol. Karena latarnya menegangkan. Bajunya kasual sederhana, seperti jagoan. Terutama untuk karakter Gilang dan juga Rahel. Efek memar yang timbul setelah baku hantam terlihat alami. Biasanya ada nih ya film yang saat karakternya memar, penempatan lukanya itu tidak konsisten atau tiba-tiba hilang. Tapi di sini sangat konsisten. Lagu Si Paling yang digunakan khusus untuk soundtrack dinyanyikan oleh Vin Batubara, Sande, dan Eva Aralin. Lagu dibawakan dengan musik upbeat dan bahasa campur Indonesia-Inggris, sehingga relevan dengan pembawaan film dan memberikan semangat kepada penonton saat mendengarnya. Adegan yang paling berkesan bagiku ada beberapa. Paling kocak saat Gilang meninju Yayan Ruhian. Dia totalitas saat melakukan adegan pertarungan hingga Yayan Ruhian tertonjok beneran.
Film Si Paling Aktor memiliki Easter egg. Beberapa judul dari film Indonesia disebut di sini. Nah, ada juga tontonan lain seperti sinetron yang pernah tayang maupun sedang hype di Indonesia. Pesan moral dari film ini adalah berupa motivasi untuk kita. Kita pasti pernah berada di titik terendah dalam hidup. Sebagian dari kita mungkin pernah tidak dianggap dalam pergaulan seperti karakter Gilang. Saat menghadap kondisi itu, sebaiknya kita tidak menyerah. Kita justru harus terus belajar, berjuang lebih banyak, lebih besar, dan konsisten. Dari perjuangan itu akan ada balasan baik yang datang kepada kita. Jadi, semua akan indah pada waktunya. Saksikan Si Paling Aktor yang tayang perdana di bioskop hari ini tanggal 30 Oktober 2025.